Anda menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Green Zone bersama saya Ellen Gracia. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik rumah tangga. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2024, total timbulan sampah dari 337 kabupaten dan kota di Indonesia mencapai lebih dari 36,7 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 32,38% yang berhasil dikelola baik melalui upaya pengurangan maupun penanganan sampah. Sementara itu, sisanya 67,62% atau sekitar 24,8 juta ton sampah masih belum tertangani dengan baik. Data SIPSN juga mencatat pengurangan sampah baru mencapai 1,36%, sedangkan penanganan sampah sebesar 31,02%. Sebagian besar sampah masih berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA dengan lebih dari 9,5 juta ton. Di antaranya masih menggunakan sistem open dumping yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan emisi karbon. Meski begitu, berbagai inovasi terus bermunculan untuk memperkuat ekosistem ekonomi sirkular, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satunya dilakukan oleh Plastik Pay yang mengembangkan sistem penukaran botol plastik menjadi poin digital dan menghadirkan reverse vending machine guna mendorong masyarakat berperan aktif dalam daur ulang. Lantas bagaimana inovasi seperti ini bisa menjadi solusi konkret dalam menuju bumi yang bebas plastik sekaligus membangun kesadaran kolektif masyarakat? Kita akan membahasnya bersama dengan Suhendra Setiadi, CEO PT Plastik Pay Teknologi Daur Ulang. Pak Su, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam segmen Green Zone di siang ini. Pak Su, kita lihat ya, Indonesia ini masih menjadi salah satu negara yang menghasilkan sampah plastik terbesar di dunia. Menurut Anda apa sebetulnya yang menjadi hambatan dalam mengatasi persoalan sampah di Indonesia? Oke, jadi memang tantangan untuk pengolahan sampah di Indonesia memang cukup besar. Karena yang seperti Ibu bilang tadi, memang penggunaan dari sampah plastik itu cukup masif di Indonesia dan terus meningkat. Dan memang kita harus akui di Indonesia butuh perhatian lebih terhadap infrastruktur. Kita masih melakukan pengumpulan collection dari sampah itu sendiri, itu masih tradisional. Jadi biasanya pick up, lalu dikumpulkan, lalu berakhir di TPA. Jadi memang dan untuk masyarakat sendiri, memang ini attitude ya, attitude dari masyarakat Indonesia itu masih menganggap bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pemerintah. Yang seharusnya kita lihat dengan peningkatan pendidikan, dengan informasi di negara-negara maju, mereka sudah memiliki kesadaran bahwa sampah itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi terjadi pemilahan, digabungkan dengan infrastruktur yang maju, dan juga bagaimana kita bisa memberikan insentif. Memberikan value terhadap masyarakat yang memang memiliki kesadaran itu sendiri untuk melakukan recycling dan pemisahan sampah di rumah. Baik, tadi Anda menyebut ya bahwa sistem pengambilan sampah di Indonesia ini masih tradisional, yang artinya ini melibatkan sektor informal. Seberapa penting sektor informal dalam sistem pengambilan sampah di Indonesia? Sangat penting di Indonesia, karena memang sekarang itu informal sektor, kita sebutnya informal sektor, itu masih menjadi area yang krusial dalam melakukan pemilihan dan recycling sebetulnya. Tetapi on the other side, dari informal sektor ini sendiri, itu dikategorikan oleh asing itu sebagai child labor and modern slavery. Tapi kami dari Plastik Pay itu mencoba memberikan perhatian terhadap yang kalau menurut data itu pemulung itu sampai
4,2 juta ya dari data, dan kami ingin merangkul mereka sehingga sistem pengumpulan dari supply chain-nya ini menjadi lebih efisien dan juga terjadi peningkatan ekonomi di masyarakat yang kurang diperhatikan tersebut. Oke, jadi dalam mengatasi persoalan sampah ini sebetulnya kalau kita bergerak secara kolektif, tidak hanya mengatasi saja, tapi juga bisa menjadi peluang cuan gitu ya? Oh betul, betul. Nah bisa dijelaskan karena PlastikPay ini kan sebagai salah satu platform yang menghubungkan masyarakat agar bisa membantu dalam melakukan pengumpulan sampah yang dilakukan dengan sistem poin. Ini seperti apa Pak Su? Kami melihat posisi seperti ini. Recycling itu sudah digembor-gemborkan oleh pemerintah. Tapi kalau ditanya masyarakat, oke, saya mau recycle, di mana? Nah, itu menjadi salah satu tantangan. Nah, kami menciptakan platform digital dan juga hardware, di mana kita itu mengajak masyarakat langsung, kita menaruh recycling point kita di tempat yang strategis, di mana masyarakat itu bisa langsung, karena sekarang kita Gen Z-nya juga populasinya besar, mereka itu digitally sudah awake, dan mereka bisa ngecek di mana tempat recycling, dan dari situ kita mengintegrasikan, kita membuat supply chain yang pendek, yaitu kita menyediakan tempat recycling dengan meletakkan reverse vending machine di tempat yang utama, mengajak masyarakat, dan masyarakat itu mendapatkan reward secara langsung, secara transparan. Nah, dari situ kita akan recycle, dan kita akan jadikan produk, kita kerjasama dengan UMKM. Seperti apa produknya? Produknya itu dari ini bisa bermacam-macam. Ini hanya salah satu aja yang kita bawa. Ini seperti ini sajadah. Wah, ini sajadah. Ini terbuat dari 7 botol plastik. Dan ini memang menggunakan teknologi. Jadi dari botol itu menjadi fiber. Dari fiber itu diolah lagi. Dan PlastikPay itu adalah program end-to-end. Jadi dari masyarakat kita memiliki semua fasilitasnya sehingga ini akan kembali ke masyarakat. Jadi end-to-end program, program sudah terintegrasi di platform kami. Baik, jadi 7 botol plastik bisa menghasilkan satu sajadah seperti ini. Boleh ditampilkan, Pak Su? Jadi 7 botol plastik bisa menjadi sajadah seperti ini. Ini dijual seharga berapa? Ini sangat affordable, sangat affordable, bisa dicek di platform kami karena bahan ini sangat kompetitif. Itu bisa mungkin dari raw material bisa 1/5 dari harga kulit imitasi atau apapun itu. Jadi bisa diciptakan dengan industri kreatif menjadi apapun. Lalu juga ada tas ya di sini. Ada tas, ada backpack, jadi ada tote bag. Jadi apapun yang bentuknya seperti kain, ini kita bisa transformasi. Jadi di sini kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu bukan waste producer. Tapi kita sudah melakukan evidence base bahwa kita itu waste transformer. Waste transformer begitu ya? Ya, dari waste menjadi point, bisa digunakan dalam berbagai pembayaran atau benefit. Dan kita juga mentransformasi sampah menjadi produk-produk yang lebih high value dan dapat digunakan. Dan ini bisa menjadi semangat untuk masyarakat juga ya, dalam mendukung kelestarian lingkungan juga. Karena dari pengumpulan sampah ini juga bisa menciptakan high value product seperti yang tadi ditampilkan oleh Pak Su. Baik, Pak Su, tadi Anda juga menyebut ada teknologi reverse vending machine yang bisa membantu kita, dan kita cukup bersyukur akan hal itu. Nah, sejauh ini seberapa banyak jumlah reverse vending machine yang ada di Jakarta atau mungkin di luar kota? Ya, kita sekarang jumlah reverse vending machine yang sudah tersebar itu ada sekitar 200 plus. Sudah ada di beberapa belas kota di Jawa dan Bali. Dan kita juga memiliki another collection point yang namanya Dropbox. Jadi kalau secara total kita sudah 1000 plus collection point. Yang kita bekerja sama dengan swasta. Oke, baik. Ini semakin menarik juga, banyak sekali yang nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Su. Pemirsa, dialog akan kami lanjutkan usai jeda, tetap di Nusantara Economic Update.